Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ramadhani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PAIA dengan NIM 2414010009. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Pertama, saya akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul Azim. Terjemahan Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perempuan yang dia
Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih." Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga robek. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar." Dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Asbabun nuzul Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Jadi, secara umum para ulama tafsir menjelaskan bahwa Quran surah Yusuf termasuk ayat 23 sampai 29 itu tidak turun karena kejadian khusus ketika masa Rasulullah SAW, melainkan sebagai bagian dari kisah yang utuh tentang kehidupan Nabi Yusuf, di mana ayat 23 sampai 29 ini secara khusus menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf, tentang Yusuf mendapat godaan dari istri tuannya yang bernama Zulaikha. Jadi sedikit saya ceritakan tentang runtutan cerita yang terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Pada Quran surah Yusuf ayat 23 ini menjelaskan bahwa Zulaikha berusaha menggoda Yusuf. Dia menutup semua pintu, kemudian mengajak Yusuf mendekat. Namun Yusuf menolak dengan berkata bahwa ia berlindung kepada Allah. Dan dia juga mengingat bahwa suami Zulaikha adalah tuannya yang telah berbuat baik, sangat-sangat berbuat baik kepadanya. Kemudian pada ayat 24, Zulaikha sangat menginginkan Yusuf. Zulaikha berkehendak memiliki kehendak kepadanya Yusuf. Karena naluri manusiawi, Yusuf pun berkehendak kepada Zulaikha.
Yusuf pun menginginkan Zulaiha karena nafsu, karena sifat manusiawi. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya, di mana Yusuf mampu menahan diri dari godaan hawa nafsu, dan Yusuf dijauhkan dari perbuatan dosa tersebut. Karena Yusuf merupakan hamba Allah yang terpilih. Kemudian pada ayat 25, ketika situasi makin memaksa, maka Yusuf berusaha melarikan diri, berusaha berlari menuju pintu. Namun Zulaiha menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga robek. Zulaiha mengejar Yusuf, kemudian menarik bajunya Yusuf di bagian belakang hingga robek. Saat itu mereka bertemu dengan suami Zulaiha sekaligus tuannya Yusuf dari depan pintu. Kemudian Zulaiha memutarbalikkan keadaan, di mana Zulaiha berkata bahwa Yusuf berniat buruk kepadanya, dan apa yang pantas didapatkan bagi orang yang telah menggoda atau berbuat buruk kepada istri tuannya selain mendapatkan hukuman. Maka Zulaiha menginginkan suaminya untuk memberikan hukuman kepada Yusuf. Namun pada ayat 26 Yusuf membela dirinya dengan mengatakan bahwa Zulaiha lah yang menggoda Yusuf. Lalu datanglah seorang saksi dari keluarga perempuan dan mengatakan bahwa jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuflah yang bersalah dan pantas mendapatkan hukuman. Pada ayat 27, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaiha lah yang berdusta. Pada ayat 28, setelah diperiksa oleh suami Zulaiha atau tuannya Yusuf, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Maka suami Zulaiha menyadari bahwa istrinya yang bersalah, yang mengatakan kejadian ini adalah salah satu tipu daya perempuan. Dan ayat terakhir, ayat 29, suami Zulaiha kemudian meminta Yusuf untuk melupakan semua kejadian yang terjadi dan meminta istrinya untuk memohon maaf dan minta ampun kepada Allah atas kejadian atau perbuatan yang ia buat. Jadi, dari cerita ini kita dapat mengambil beberapa poin-poin pendidikan yang sangat penting. Yang pertama pastinya adalah pendidikan tentang menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri kita perlu dijaga, baik laki-laki dan perempuan. Di mana cara menjaga kehormatan diri adalah dengan menutup aurat, di mana aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan laki-laki dari pusar sampai perut. Baik laki-laki maupun perempuan harus menutup aurat, tidak ada pengecualiannya. Selain menutup aurat, juga kita dapat menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dapat memicu hawa nafsu. Kemudian juga menjaga pergaulan, di mana pergaulan inilah yang sangat dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang dimana perbuatan itu tidak menjaga kehormatan kita, dimana kehormatan kita akan hilang karena pergaulan ini. Maka salah satu ayat Allah mengatakan tentang larangan berbuat zina, ini termasuk salah satu cara agar kita manusia dapat menjaga kehormatan kita. Wala la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Maka ini kita tekankan bagi remaja, bagi peserta didik kita yang akan mulai tumbuh dewasa, akan selalu atas
selalu menjaga diri, menjaga kehormatan, selalu menutup aurat, menjaga pergaulan, dan menjaga semua tontonan dan semua pandangan. Yang kedua poinnya adalah tentang pendidikan keimanan dan ketakwaan, di mana kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita. Dengan percaya kita bahwa Allah selalu bersama kita, dalam keadaan apapun Allah akan menolong kita. Seperti Yusuf, Allah menolongnya dari perbuatan dosa karena dia beriman kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan pertolongan padanya. Dan yang ketiga adalah pendidikan pengendalian diri, di mana kita harus mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu memang sangat-sangat susah kita kendalikan, tetapi dengan belajar agama, dengan memperbanyak ilmu agama, kemudian melakukannya, mempraktekannya dengan sholat, zikir, selalu mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka insya Allah kita dapat mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Itu punlah kita terapkan kepada anak didik kita dan kepada seluruh umat manusia, termasuk diri kita sendiri. Nah, yang keempat adalah pendidikan rasa syukur dan membalas kebaikan, di mana Yusuf, ketika pada ayat ini Yusuf diceritakan juga bahwa Yusuf berkehendak kepada Zulaikha karena itu naluri manusiawi, tetapi atas pertolongan Allah. Dan Yusuf juga mengingat bahwa tuannya telah banyak berjasa kepadanya, jadi ucapan rasa syukurnya dengan tidak berbuat seperti itu, dan itu juga merupakan balas kebaikan, di mana jika dia melakukan hal itu maka dia akan berbuat dosa dan sekaligus menyakiti hati tuannya. Dan itu adalah salah satu membalas kebaikan. Jadi kita harus menghargai, membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik juga kepada kita. Yang terakhir adalah pendidikan kejujuran, di mana pada ini Yusuf jujur bahwa Zulaikha lah yang menggoda dirinya, dan dari Zulaikha kita tahu bahwa sebuah kebohongan pun pasti ada celahnya untuk diungkapkan. Jadi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi kita tanamkan kepada peserta didik dan termasuk teman-teman, sahabat, serta keluarga kita bahwa tanamkan sifat jujur dimanapun kita berada, dan selalu nyatakanlah kebenaran bukan kebohongan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.